Profil Clark L. Hull. Clark L. Hull atau yang memiliki nama asli Leonard Clark Hull atau yang biasa dikenal Clark L. Hull merupakan seorang psikolog dari Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York, Amerika Serikat. Ia dibesarkan bersama adiknya dengan membantu ayah mereka dalam melakukan berbagai pekerjaan pertanian. Hull dan keluarganya kemudian pindah ke Michigan dan dibesarkan di sana, juga mengawali sekolah formalnya di sana, yang dimulai di sekolah pedesaan. Ia berasal dari keluarga yang amat miskin sehingga ia sempat beberapa kali putus sekolah karena masalah keuangan. Dia kemudian melanjutkan sekolah menengah selama 1 tahun di West Saginaw, Michigan. Kemudian pindah ke Akademi Alma College, dan di Akademi Alma College inilah pada ujung tahun keduanya Hull mengalami sakit parah sehingga ia putus sekolah, dan ia juga memiliki masalah pada matanya. Inilah yang menjadi penyebab ia tinggal kelas selama bertahun-tahun hingga setelah pemulihannya Hull mendaftar kembali di Alma College sebagai orang baru dan mulai mempersiapkan karir sebagai insinyur pertambangan. Namun rencana ini dibatalkan karena dia mengidap poliomyelitis dan satu kakinya lumpuh parah. Saat memulihkan diri dari serangan polio dan selama 2 tahun berikutnya, Hull mencurahkan banyak pemikiran untuk memilih pekerjaan seumur hidupnya. Hull menginginkan sebuah pekerjaan yang terkait dengan filsafat dalam arti teori yang berputar, pekerjaan yang cukup baru untuk memungkinkan pertumbuhan yang cepat, dan ia berpikir psikologi memenuhi persyaratan unik ini, sehingga ia melakukan survei pendahuluan tentang subjek itu dengan mempelajari prinsip-prinsip psikologi dari William James. Ia mendapatkan gelar Master dan Bachelor di Michigan University. Setelah itu, ia menempuh pendidikan di bidang psikologi hingga mendapat gelar PhD psikologi pada tahun 1918 di University of Wisconsin. Dan di sanalah ia hidup menjadi instruktur selama 10 tahun, hingga Hull wafat pada tanggal 10 Mei 1954 di New Haven, Connecticut. Next. Dan dia menganggap kursus dalam psikologi eksperimental Profesor B. Pillsbury dan J.F. Shepard sebagai hal yang paling luar biasa sepanjang karirnya, sehingga ia sering menggunakan metode psikologi eksperimental dalam penelitiannya. Hull menjadi instruktur selama 10 tahun di Universitas of Wisconsin, dan selama itu pula ia banyak melakukan penelitian. Sejak awal pasca sarjana, ia sudah menjadi asisten paruh waktu. Bahkan dia bertanggung jawab untuk sesi kuis yang berhubungan dengan kursus dasar dan juga bertanggung jawab atas bagian laboratorium dari kursus psikologi eksperimental. Hingga selama tahun keduanya di Wisconsin, ia resmi menjadi instruktur penuh waktu di departemen tersebut. Dia juga diminta untuk mengambil alih kursus tes psikologi dan pengukuran, hingga dia mengganti nama kursus tersebut menjadi pengujian bakat dan sepenuhnya mengatur ulang silabus. Pada tahun yang sama, ia mengajar kursus khusus dan pengantar psikologi untuk mahasiswa kedokteran. Sehubungan dengan tanggung jawab ini, Hull menjadi tertarik pada masalah sugesti dan akhirnya membawa dia ke program penelitian yang panjang tentang hipnosis. Pada pengujian bakat dan sugesti, Hull berkonsentrasi selama sisa kehidupan profesionalnya pada teori pembelajaran dan perilaku. Setelah mendapatkan gelar lanjutan, Hull tetap di Wisconsin sebagai anggota Departemen Psikologi. Dia menjadi sangat tertarik pada konflik saat itu antara behaviorisme Amerika dan sekolah Gestalt di Jerman. Dia tidak berhasil mendapatkan beasiswa asing untuk belajar dengan Profesor Kurt Kafka di Jerman, sehingga dia berhasil mengatur agar Kafka menghabiskan 1 tahun di Wisconsin. Kafka menghabiskan sebagian besar waktunya menyerang behaviorisme Watsonian, tetapi Hull alih-alih beralih ke sudut pandang Gestalt, ia malah mencapai kesimpulan bahwa Watson tidak membuat kasus yang baik untuk behaviorisme seperti yang dibenarkan oleh fakta. Hull memutuskan untuk melanjutkannya sendiri. Tepat sebelum meninggalkan Wisconsin, dia membaca terjemahan baru buku Pavlov karya Unwrapped Conditioned Reflexes, dan pemikirannya kemudian sangat dipengaruhi oleh beberapa gagasan Pavlov. Pada tahun 1929, Hull pindah ke Universitas of Yale sebagai profesor riset di Institut Psikologi yang kemudian menjadi bagian dari Institut Hubungan Manusia. Kemudian Hull diangkat sebagai profesor psikologi Sterling. Di sanalah dia secara serius mengkaji perkembangan teori perilaku hingga akhir karirnya pemikirannya didominasi oleh aliran behaviorisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep teori. Konsep pokok dari teori behavioristik Hull ini sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin. Menurut Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama dalam menjaga organisme agar tetap bertahan hidup. Hull menggunakan variabel hubungan stimulus-respon untuk menjelaskan
pengertian belajar. Teori belajar yang dikembangkan oleh Clark L. Hull ini menggunakan tipe belajar hubungan stimulus respon SR. Tetapi hubungan antara stimulus SR ini tidak selalu berhasil, perilaku juga dipengaruhi oleh suatu proses yang terjadi dalam diri organisme yang tidak dapat diamati. Clark Hull menjelaskan teorinya bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong, bisa jadi oleh tujuan, modus, motif, aspirasi, dan ambisi yang harus ada dalam diri seseorang yang belajar. Menurut Hull juga, kebutuhan itu dikonsepkan sebagai dorongan atau drive, seperti lapar, haus, tidur, hilangnya rasa nyeri, dan lain sebagainya. Nah, stimulus itu hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis ini, meskipun responnya mungkin bermacam-macam. Behavioristik atau implikasi dalam kan ya. Teori implementasi teori behavioristik dalam kegiatan belajar mengajar tergantung pada beberapa hal, seperti tujuan dari pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas dalam pembelajaran yang mampu disediakan oleh lembaga pendidikan tersebut. Suatu pembelajaran yang berkiblat kepada teori ini memandang bahwa sebuah pengetahuan adalah objektif, sesuatu yang pasti, tetap, dan tidak berubah. Teori behavioristik atau teori belajar Hull yaitu adanya reduksi dorongan atau reduksi stimulus dorongan. Pendapat Hull mengenai belajar bahwa proses belajar mengikuti sertakan dorongan yang mampu direduksi. Menurut salah satu pengikut Hull yaitu Janet Taylor Spence, bahwa memberikan penekanan kecemasan dapat dijadikan sebagai sebuah bentuk dorongan dalam belajar pada manusia. Prinsip utama dari teori Hull adalah yang pertama, reinforcement, yaitu faktor penting yang harus ada di dalam proses belajar. Tetapi bagi Hull, fungsi dari ini lebih condong sebagai drive reduction atau mengurangi dorongan. Yang kedua yaitu mempelajari stimulus dan respon. Yang perlu dikaji dalam mempelajari stimulus dan respon atau SR adalah peranan dari organisme atau individu, faktor organisme yaitu kondisi internal dan sesuatu yang bisa disimpulkan. Akibatnya dapat dilihat pada faktor R yang berupa output. Sebab perspektif ini Hull mendapat kritik karena bukan behaviorisme yang sejati. Yang ketiga yaitu sebuah proses belajar dikatakan dapat terjadi setelah adanya keseimbangan biologis. Nah, pada peserta didik yang melakukan pembelajaran memiliki dua motivasi, yaitu adanya dorongan atau kebutuhan peserta didik terhadap suasana belajar. Yang kedua, adanya harapan atau keinginan peserta didik terhadap konsekuensi belajar. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan praktis teori belajar di dalam kelas Hull. Nah, yaitu yang pertama teori belajar didasarkan pada drive stimulus reduction. Nah, yang kedua, instruksional objektif harus dirumuskan secara spesifik dan jelas. Yang ketiga, ruangan kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga memudahkan terjadinya proses belajar. Kemudian, pelajaran harus dimulai dari yang sederhana atau mudah menuju kepada yang lebih kompleks atau sulit. Kemudian, kecemasan harus ditimbulkan untuk mendorong kemauan belajar. Latihan harus didistribusikan dengan hati-hati supaya tidak terjadi kelelahan yang mengganggu belajar. Kemudian, urutan mapel harus diatur sedemikian rupa sehingga mapel terdahulu tidak menghambat, tetapi justru menjadi perangsang yang akan mendorong ke mapel yang berikutnya. Evaluasi teori. Sistem ilmiah Clark Hull sangat baik dilihat sebagai kegagalan yang telah membawa kepada kognitif revolusi di tahun 1960 dan sebagai pelapor ke alam kognitif psikologi dari pengolahan informasi dan pendekatan intelijensi buatan. Kerja Hull juga telah dianggap baik sebagai usaha yang mulia untuk menetapkan standar yang tinggi untuk psikologi sebagai ilmu pengetahuan alam dan sebagai objek pelajaran dari kegagalan dalam model ilmu alam untuk psikologi dan merusak efek dari retorika ilmiah. Pada tahun-tahun sebelumnya dan setelah Perang Dunia Kedua, Clark itu dilambangkan sebagai psikologi berharap bahwa psikologi dapat menjadi tujuan ilmu alam. Hull juga membentuk reputasi sebagai eklektik eksperimental psikolog
kemudian naik ke ulungan sebagai teoretikus belajar. Karya Hooke yang paling penting itu ada Mathematical Reto Deductive Theory of Learning pada tahun 1940 dan Prinsip Perilaku pada 1943 yang mendirikan analisis pembelajaran.